Ku tangkap ikan, dapatnya burung. Ku tanam padi, tumbuhnya jagung. Ku cari rumput, dapatnya kangkung. Ini cerita si Putri Duyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini konten yang akan saya tampilkan adalah mengesaringan tentang nenek rate atau Ratia. iya, yang nanti bakal dijelaskan siapa itu nenek rate dan segala macam yang terkait dari nenek rate. Kita cari poin terpenting dari cerita ini. Artinya setiap cerita itu punya riwayat gitu Pak Ji ya? Ya. Punya riwayat dan punya pesan. Nah, untuk masalah pesan ini saya kembalikan ke kawan-kawan. Yang di sebelah kanan ini adalah Pak Haji Syiraji, atau orang yang beliau ini tahu banyak tentang sejarah lah, termasuk nenek rate ini. Dan yang di depan saya ini adalah tokoh pemuda Loloan, di mana beliau adalah seorang yang selalu bergerak dalam masalah kepemudaan dan termasuk membangun Loloan itu sendiri. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Haji Syiraji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya diminta untuk menceritakan asbabun nuzul tentang negeri yang saya tempati yang bernama Loloan. Jadi kisah dari Loloan ini, penduduk aslinya itu adalah penduduk pendatang semua, terutama di yang berperan aktif sekali itu adalah dari keturunan raja dari Ujung Pandang di daerah Sulawesi. Jadi Raja Ujung Pandang ini mempunyai seorang istri. Jadi permaisuri pertamanya beliau itu adalah seorang gadis yang sangat cantik sekali dari negeri Bire. Nama daerahnya itu negeri Bire, anak pulau daripada pulau Sulawesi Ujung Pandang itu sendiri. Di situ mereka mempersunting seorang gadis dari Pulau Bire itu yang diangkat sebagai permaisuri. Dan dari buah perkawinan mereka itu, mereka mempunyai seorang putra mahkota yang diberi gelar yaitu Kraeng Abdurrahman namanya. Nah, di sini berselang waktu, raja ini juga tertarik dengan seorang memperisikan orang yang asli dari negeri Ujung Pandang sana, dan juga mempunyai anak yang mempunyai putra mahkota dan sebagainya. Oleh sebab itu, dari permaisuri yang pertama ini ternyata jelas pada saat itu kan Indonesia ini masih dijajah oleh POC atau Belanda. Inilah putra dari permaisuri yang pertama itu tidak senang dengan kedatangan Belanda yang mau bernegosiasi dengan orang tua mereka. Jadi mereka langsung mengadakan protes kepada orang tuanya, sehingga mereka itu dikejar-kejar oleh Belanda. Mereka melarikan diri beserta pengikut-pengikut yang tidak senang dengan Belanda dari suku-suku yang ada di daerah Ujung Pandang, termasuk dari suku Bugis Mandar, suku Bugis Bajo, dan lain sebagainya. Itu banyak yang ikut dengan yang namanya Abdurrahman ini. Mereka menjajahi melalui jalan, yaitu jalannya melalui laut. Jelas mereka mempunyai suatu armada, transportasinya kan jelas merupakan yang mulai, kalau kita bahasa sekarang dengan pakai bahasa kapal ya, atau perahu gitu ya. Ya, lebih mudah kita mengerti. Dan di sana pada saat itu kan tidak ada teknologi, tidak ada mesin, masih mengandalkan alam. Jadi mereka masih pakai layar, ataukah seperti
orang kampung saya bilang tuh pakai dayung atau gerot, kalau bahasa kampung saya tuh dayung ya, atau gerot ya. Di situ dari anak buah yang ikut ini, dan ada jurumudinya yang dipanggil dijuluki sebagai Daeng Nahoda, yang sebenarnya namanya itu adalah Abdul Rasid. Jadi begitu, mereka pun singgah di suatu pulau-pulau yang ada di kawasan yang mereka lintasi, salah satunya di daerah Bawean, sehingga mereka langsung mampir ke daerah Tuban, juga di daerah Jawa. Masuklah mereka ke Selat Bali. Pertama kali mereka bersandar karena kekurangan air minum dan sebagainya ya, untuk bahan persiapan makannya di sana. Akhirnya dia mencari suatu pulau yang terdekat. Di situ mampirlah mereka masuk ke wilayah Selat Bali. Mereka bersandar di pelabuhan yang sekarang di daerah Kabupaten Singaraja, ujung utara daripada Pulau Bali. Dan di situ juga ada perkampungan di pinggir pantai, itu ada namanya Kampung Bugis, juga ada di sana, karena mereka ini kan keturunan orang Bugis ya. Langsung mereka melangsungkan perjalanan lagi. Selat Bali ini menuju arah selatan, sampailah mereka ke ujung Pulau Jawa, di ujung barat Pulau Jawa, yaitu bersandar di negeri Tanjung ya, daerah Tanjung, atau disebut orang di daerah Banyuwangi. Dan di situ juga ada perkampungan orang-orang suku Bugis, terutama Bugis Mandar, itu dia agak ke selatan di daerah Banyuwangi Selatan di sana. Langsung perjalanan itu tidak sampai di situ, akhirnya dilanjutkan lagi karena dia melihat keindahan suatu pulau yang mereka tidak tahu ini pulau apa. Masuklah mereka melewati selat antara Selat Bali dan Selat Jawa itu, masuklah mereka salah satu pulau yang dinamakan Pulau Bali itu. Mereka masuk melalui Kuala yang disebut Muare, kalau bahasa Loloannya Muare. Di situ mereka kehabisan air minum, mereka mendaratkan perahunya atau kapalnya di sana, di nama desa sekarang itu namanya Desa Peranca. Di situ mereka kehabisan air minum, mereka permisi dengan penduduk setempat ya, pemangku jabatan setempat di Desa Peranca itu. Ternyata mereka diizini, diterima dengan baik hati, diizinkanlah mereka untuk mengambil air di sana, tapi dengan catatan mereka harus bikin sumur sendiri. Bikinlah mereka sumur, dan sumur itu sekarang masih ada ya, disebut dengan sumur orang Bajo. Kebetulan yang menggali sumur itu adalah suku dari yang dibawa di atas anak buah ABK-nya kapalnya itu juga, itu ada suku-suku dari Bugis Bajo juga. Jadi mereka bersandar di situ, ambil air di situ, dan dilanjutkan lagi perjalanan sampai ke desa yang namanya Air Kuning ya. Sampai di Air Kuning di sana, penduduk juga menerima mereka dengan baik hati karena mereka masuknya dengan keramah tamahan ya, dengan kesopanan. Jadi mereka diterima di sana, mendirikanlah mereka, disediakan fasilitas untuk tempat ibadah segalanya apa ada. Mendirikanlah mereka sebuah masjid ya, masjid yang tertua yang ada di Kabupaten Jemberana itu ada di Desa Air Kuning ya. Dilanjutkan lagi perjalanan itu menuju mengikuti alur sungai ini menuju arah utara. Di sana ternyata sungai ini berkelok-kelok, berbelok-belok. Dengan bahasa mereka, kalau mereka pakai bahasa sehari-hari mereka sana berulang panjang tuh, berliku-liku tuh kalau orang sana bilang lu-luan, berbelok-belok. Dikasihlah suatu negeri, bersandarlah mereka, yang negeri sekarang yang saya tempat ini namanya Loloan dari kata itu. Sehingga bermukimlah Daeng Dora itu, permisi dengan penduduk setempat, diterima dengan raja yang ada di Kabupaten Jemberana, di kota negara yang pada saat ini kota negara. Itu mereka dikasih izin untuk tinggal di pinggir-pinggir kali yang ada di pinggir-pinggir sungai, kalau orang bilang itu ada di situ. Disinilah Daeng Dora itu beserta pasukannya, anak buahnya itu bikin tenda, bikin apa, memulai suatu kehidupan untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat, tapi mereka masih pakai bahasa
mereka sendiri, yaitu bahasa Mandar sendiri. Jadi mereka beranak pinak di sini karena mereka mempunyai keahlian masing-masing, keahlian birokrasi, keahlian dagang, mereka memiliki juga pasukan ini. Jadi si Abdurrahman ini ya, sebelum mereka memasuki loloan ini, maaf ini saya yang terlupakan nih, mereka mampir dulu di Bawean karena salah satu peralatan dari sarana transportasinya ini mengalami kerusakan. Jadi mereka butuh kayu, pada saat itu butuh bambu. Kalau bahasa sini butuh bulu ya. Jadi butuh bulu. Mereka mampir di suatu pulau yang namanya Bawean. Di situ mereka mencari, menemukan yang dibutuhkan itulah bambu atau bulu yang paling kuat, yang paling keras, yang paling besar, namanya kalau orang sini bilang bulu gesing. Ya, bulu gesing. Jadi di situ diperintahkanlah oleh Abdul Rasid atau Daeng Nahoda ini ya, anak buahnya, ABK-ABK-nya tuh untuk mencari kayu atau buluh itu untuk tali temali untuk memperbaiki sarananya kapalnya yang rusak ini. Ternyata di dalam buluh itu ternyata bersemayam makhluk Allah yang namanya jin. Kita harus mengakui bahwa di Al-Quran juga ada menerangkan bahwa jin itu memang ada. Mereka ya mungkin wallahu alam bisawab, mereka bertempat tinggal di sana. Begitu bambu itu dipecah, ya ternyata ada suara seperti suara angin, seperti burung yang terbang begitu. Jadi di situ ABK ini lapor kepada Daeng Nahoda, pada Abdul Rasid ini. Abdul Rasid lapor kepada Abdurrahman yang dijuluki Daeng Dora itu. Disitulah Daeng Dora langsung turun tangan karena mereka mempunyai ilmu yang mumpuni juga dalam keilmuannya dia, terutama mereka memeluk agama Islam pada saat itu, bisa mentaklukkan, bisa berkomunikasi dengan alam gaib pada saat itu. Di situ ada negosiasi, ada perjanjian. Setelah bambu itu dipecah, kalau memang kamu ini wujudnya sebagai manusia dan kamu ini jenis kelaminnya laki-laki, nanti saya akan pakai saudara, ataukah saya pakai anak, atau saya pakai orang tua. Tapi kalau wujudnya kamu perempuan, ya kamu akan saya pakai ibu, pakai adik, atau pakai saudara juga, bahkan mungkin saya akan pakai istri. Ternyata menjelmalah makhluk halus ini ya, jin ini, sebangsa jin ini menjelma sebagai seorang putri yang sangat cantik sekali. Hanya sesuai dengan perjanjian mereka, sesuai dengan janji mereka, maka dipersuntinglah jin ini menjadi istri, langsung dibawa ke tempat keloloan ini. Dan di tempat saya tinggal inilah rumahnya, di muka ini rumahnya. Disinilah mereka bermukim. Dari hasil perkawinan Daeng Dora dengan ini, yang mempunyailah seorang putri, melahir ya, seorang putri yang diberi nama Radia. Ya begitu ya. Jadi diberi nama Radia. Nah, jelas ini secara logika memang tidak masuk akal, tapi kalau kita bisa menselusuri daripada meyakini bahwa makhluk Allah yang namanya jin itu bisa ditaklukkan, bisa kita ajak berteman atau bisa diajak berkomunikasi, karena dari wujud ciptaannya juga menurut logika akal dan apa yang dijelaskan di Al-Quran juga bisa kita bertetangga yang baik dengan jin itu ya. Jadi begitu ceritanya itu. Setelah mereka berumah tangga, dia berwujud manusia dengan syarat di kepalanya ini ada suatu ikatan. Ya mungkin kalau dibilang di sekarang itu merupakan syarat supaya dia tidak kembali lagi ke negeri asalnya dia, alamnya dia begitu. Di Bawean tersebut. Ya si jin ini tidak kembali lagi ke daerahnya dia, kembali ke alam jinnya dia, ke daerah Bawean di sana. Dan di sini istrinya ini, karena dia sudah melahirkan seorang putri yang bernama Radia, setiap mereka mau menginabubukkan atau kalau bahasa loloan tuh ngindung-ngindungi supaya anak ini cepat tidur, setelah dikasih minum susu cepat istirahat, itu mereka tuh melantunkan sebuah syair yang mungkin suaminya sendiri tidak pernah mendengar karena suaranya itu sangat merdu, sangat indah sekali suaranya itu. Dan tetangga-tetangga kalau mereka melantunkan menginabubukkan anaknya itu, tetangga-tetangga ini merasa tertarik, merasa terhibur dengan suara mereka. Dan suami tidak pernah tahu dengan itu.
kita nyanyikan lagunya gimana? Boleh apa enggak? Boleh Pak Haji? Boleh, Pak. Ya, Sedikit Pak Haji. ya sedikit lagunya tuh begini. Ya kalau dengan ini karena sini sudah pakai bahasa kampung. Ya. Ku tangkap ikan, dapatnya burung. Ku tanam padi, tumbuhnya jagung. Ku cari rumput, dapatnya kangkung. Ini cerita si Putri Duyung. Ya itu salah satunya. Ya, Liriknya itu ada kayak lagi. gitu, Pak Haji? Iya, liriknya kayak begitu, kayak Melayu-Melayu begitu. Dan begitu, tiba-tiba masyarakat ini lapor kepada suaminya tuh, istrimu kalau mendendangkan suatu lagu itu sangat indah sekali, sangat merdu sekali. Disitulah karena si suami ini pingin tahu dengan suara istrinya, langsung di situ istrinya tuh bilang sama dia, ndak usah sudah kamu mendengar lagu saya. Kalau kamu mau memaksakan, tolong ambil dulu ikatan yang ada yang kamu kasih di rambut saya ini. Hanya di situ pikir suaminya, nanti kan toh juga saya bisa untuk menaklukkan mereka. Ya ternyata di situ ya dilepaslah ikatan yang ada di rambutnya itu, berdendanglah istrinya ini sambil menginap-bubukkan anaknya. Ya anaknya sudah tertidur juga, suaminya ikut tertidur juga ya. Otomatis karena sudah ada perjanjian di sini. Nah terbangunnya suaminya ini setelah mendengar anak ini menangis, Ratia ini menangis gitu ya. Jadi Ratia ini menangis ya, suaminya juga ikut bangun. Kalau bahasa kampung paling mencari istrinya ini, dipanggil sana sini ternyata istrinya tidak ada, tidak dilihat lagi sama dia, tiba-tiba ada suara saja, ada suaraan langsung. Kalau mentar anak nih kehausan, taruhan dia di atas bate-bate itu, bang, nah gitu dia langsung. Nah bate-bate itu kalau rumah panggung orang Bugis mesti ada, di samping itu ada namanya bate-bate. Ukurannya sepas seukuran ayunan anak-anak itu juga, memanjang dari rumah panggung. Ditaruhlah anak itu di sana ya, dikasih susu oleh ibunya. Si anak bisa melihat ibu, tapi si suami sudah tidak bisa melihat istrinya lagi. Nah, tapi berkomunikasi dengan suara masih bisa. Nah, diperiharalah anak ini sampai berusia 2 tahun, si Ratia ini. Nah, otomatis dalam jangka 2 tahun Ratia ini kan sudah bisa lari, sudah bisa jalan apa segala macam, karena dia melihat ibunya setiap hari dia bisa lihat gitu loh. Nah, tadi bapaknya sendiri, suaminya sendiri, orang tuanya tidak bisa melihat si ibunya ini, karena alamnya sudah beda. Diajaklah anak ini ke tempat-tempat semak-semak belukar, kalau bahasa kampungnya di bet-betan. Otomatis suami ini kan sudah tidak betah ngelihat anak tuh dibawa ke sana kemari ya, dan alamnya juga sudah beda ya, dan suami juga merasa khawatir. Disitulah kalau kau memang mau ajak anaknya, kamu ajak sudah, saya ikhlas, kata suaminya, toh juga anakku dan anak kamu. Oh iya, kalau sudah memang begitu, bagaimana untuk anak ini bisa memasuki duniamu? Kata suaminya ini, tolong bang ya, pakaikan dia pakaian yang serba kuning, kasih dia sabuk dengan akar-akar yang ada di pinggir sungai itu namanya bun. Jadi ya bun itu akar pohon-pohonan ya, akar pohon-pohonan yang berbentuk tali temali itu. Biasanya kalau di film Tarzan tuh ada tuh, dipakai gelantungan sama Tarzan tuh, bahasa kampung kami bun. Nah itulah untuk menyabui dari pakaiannya supaya jangan melorot tujuannya. Dan langsung ambil bunga yang hidup di pinggir kali itu, namanya bunga di sini seperti bunga mawar tuh tapi warnanya putih, itu namanya bunga katang-katang. Nah ditaruh di telinganya itu, disuntingkan kalau bahasa kampung, ditaruh ya, dengan lambat laun sedikit demi sedikit anak itu menghilang, dari mulai kaki sudah tidak kelihatan sampai seujung rambut sudah dibawalah sama ibunya sendiri balik ke alamnya jin, dibawa ke alam jin ya. Suaminya juga sudah ikhlas. Akhirnya suami ini kawin lagi dengan penduduk setempat
yaitu mempunyai seorang putra yaitu namanya Ahmad Jagerage. Nah dari Ahmad Jagerage ini sayalah keturunannya dari itu. Tapi saya harus mau jujur mengakui bahwa saya punya saudara lain ibu dari bangsa yang lain, dari bangsa makhluk yang namanya jin itu. Dan turun temurun itu masih pantangan itu, kami sangat takut sekali dengan pantangan itu, takut kami masuk dalam itu. Dan pada tahun 68 pernah dia salah satu famili saya tuh uji coba, sudah tidak meyakini karena teknologi sudah mulai masuk. Dia tidak yakin dengan adanya pantang-pantangan yang begitu, nonsen lah dengan begitu kalau bahasa yang sekarang ya. Jadi karena pekerjaannya dia sebagai nelayan, dia sarananya dia tuh pakai sampan. Kalau zaman dulu belum ada jaring proses ini, orang sini bilang nyerok, menangkap ikan tuh dengan serok. Jadi sampannya tuh cat serba kuning dan dia juga pakaian kuning, pakai bunga ya, segala macam atributnya. Ternyata dia juga menghilang sampai sekarang, dan anak keturunannya masih ada sampai sekarang. Dan itu sebagai bukti, Pak. Itu bukti yang otentik sekali, itu ada di desa Kombading namanya. Jadi keluarga kami itu banyak, kalau di mayoritas pekerjaannya nelayan semua. Nah, itu kalau komunikasi antara paman saya ini namanya Juhdi, dia kawin dengan istrinya namanya Anissa nama istrinya itu, mempunyai 2 orang putra, yang satu namanya Fathullah, yang satu namanya Usman, dan sampai sekarang masih ada sanak kedua. Haji Usman pun masih hidup, sekarang profesinya juga sebagai nelayan. Tapi orang tuanya yang namanya Pak Juhdi itu sudah masuk ke alam jin, begitu. Dari tahun 68 sekarang. Ya, sudah sampai sekarang. Tapi mereka saya pun masih mengakui kalau lewat di bawah pohon atau pokok bulu, kalau bahasa kampung pokok bulu gesing, kepala saya ini akan sakit. Dan kalau saya pakai pakaian yang serba kuning, ya, seluruh badan saya ini merasa panas dan gatal dan segala macam. Ya. Nah, dengan keadaan zaman teknologi, hati ini semakin tidak percaya, tapi sugesti itu masih menetap dalam badan saya. Itu. Tapi saya harus mau jujur, saya mempunyai saudara yang namanya Ratia, ya, karena sebangsa pada saat itu bangsa ini sudah nenek, ya kan, tapi dia tidak berumah tangga. Wallahu alam kalau di negerinya dia, apa dia sudah kawin apa tidak kan kita tidak tahu karena kita sudah beda alam, ya. Nah, cuma sanak keturunannya menyebut dia itu Nenek Rate, aslinya namanya Ratia. Yaitu ya dari orang tua yang asli dari Bugis, yang berdomisili di wilayah yang namanya Loloan, tapi mereka mencari kehidupan nih di pinggir pantai. Jadi sebagai nelayan banyak berdomisili di pinggir pantai selatan, yaitu nama desanya nama desa Kombading. Dan kebanyakan di situ suku-suku Bajo juga di sana. Jadi marga kami di sini dari marga Lui. Nah, karena Lui. Kalau Lui itu mungkin di ujung pandang mungkin masih ada, dan kami juga orang tua kami juga pernah silaturahmi kedatang ke Pulau Biru itu disambut dengan baik juga, dan diakui bahwa memang ada keturunannya dari orang Biru itu di Pulau Bali yang nama satu desa yang namanya Loloan. Mungkin itu cerita singkat daripada kisah daripada Nenek Rate, memang betul adanya. Ya terserah daripada Anda mau itu pip-tip atau segala macam, tapi kami meyakini karena bangsa jin itu memang ada, dan kita sendiri juga bisa berkomunikasi sama jin karena dari wujud, kalau kita pelajari dari suatu kitab dari Al-Quran, ya jin itu kan diciptakan dari bara api, ya asal kita berani memegang bara api itu, mempunyai alatnya, punya ilmunya, jelas bara api itu bisa kita pegang. Begitupun jelas melalui prosedur ilmu di sini kita bisa berkomunikasi pada jin. Mungkin itu sekilas mengenai Nenek Rate, memang betul adanya masalah Nenek Rate itu. Dan saudara lain ibu daripada Nenek Rate itu namanya Ahmad Jagerage, seorang pendekar yang sakti mandraguna, sayalah keturunannya. Salah satunya di Kombading juga dari keturunannya itu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tuh ya, dijuluki dengan Muhammad Cekedo. Nah, pada zaman
penyerangan Jepang ke Pulau Bali itu Mat Cekedo itu digempur dengan senapan ya, ternyata senapan itu tidak mempan di badannya. Itu ada sanak keturunannya, itu peluru itu hanya singgah aja di badannya, itu ada keturunan Ahmad Cekedo itu masih sampai sekarang masih ada di Desa Kombading.